Juga bisinya kita untuk berdarah itu apakah membatalkan sholat atau tidak? Iya, kalau ditelan banyak batal. Kalau tertelan tidak mengapa. Kalau ditelan sengaja batal. Berarti dia disimpannya dengan Dikeluarkan. Bagaimana? Ya kalau tidak banyak mungkin bisa disimpan. Tapi kan secara kiroah nanti tidak bisa. Bagaimana dia kiroah kalau kan najis darahnya. apanya? Najis. Darahnya itu najis. Enggak. Selama tidak keluar kan tidak najis. Maksudnya kalau kita keluarkan terus kita tahu misalnya di Iya, diludahkan mestinya. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu diludahkan. kalau lagi berjamaah gitu Ustaz. Iya, kalau memang ini ya terpaksa keluar. Batalkan sholat. Iya, membatalkan sholat. Kalau memang banyak. Ya, kalau nggak banyak, ya artinya nggak banyak itu tertelan dengan sendirinya. Paham maksudnya? Ya. Kalau banyak itu kan berarti dia sengaja nelan. Kita ini kan sebenarnya relatif menelan, ya, karena air liur itu diproduksi secara konstan. Pasti akan diproduksi terus air liur itu. Kita itu menelan secara rutin. Nah, yang seperti itu tidak mengapa seandainya ada yang masuk. Ketika kita menelan rutin ada yang masuk. Tapi kalau sengaja menelannya, nah itu yang nggak boleh, ya. Jadi mirip tadi dengan sisa-sisa makanan ya yang ada di sela-sela gigi atau mungkin gigi berlubang itu dia masuk di situ. Kalau kita menyadari ada kemudian kita sengaja menelan itu batal meskipun sedikit. Nah, tapi kalau tertelan, nah, sementara kita kiroah gitu membaca masuk gitu, ya nggak apa-apa itu sepanjang yang masuk sedikit. Nah, sedikit tadi itu ya sehims itu ya seukuran kacang kecil. Kacang yang kecil, kacang tanah apa bukan kacang tanah, kacang apa seperti kacang hijau itu yang kecil ya. Kan jarang yang sebesar itu toh, yang tidak sengaja ya. Ini kan pengandaian saja, pengandaian. Jadi penting dibedakan unsur kesengajaan kalau pada kasus makanan, dan itu mirip ya dikiaskan dengan makanan minuman karena kasusnya menelan. Jadi kalau terjadi perdarahan gusi, kalau perdarahannya itu normal, itu mestinya sedikit. Ya, kecuali kalau kasusnya habis cabut gigi. Habis cabut gigi itu kan memang terbuka itu saluran akarnya. Nah, biasanya itu kalau di dokter gigi kan dikasih apa itu kapas atau bukan kapas kain untuk menambal apa menutupi lubang itu sementara sambil digigit, ditahan biar dia nggak keluar. Sampai membeku itu permukaannya sehingga darah tidak keluar. Nah, kalau lagi keluar banyaknya ya jangan sholat dulu. Ya, nanti setelah tidak keluar lagi baru sholat. Bisa dipahami ya? Tapi kalau dalam keadaan normal misalnya kadang itu kita sikat gigi dia berdarah. Nah, itu kan relatif sedikit. Sedikit tuh? Sedikit itu. Karena tidak ada saluran yang kebuka, yang apa? Di bawah gigi itu nggak terbuka, paling gusi kita yang luka sedikit, misalnya karena sikatnya terlalu keras atau ada permukaan sikatnya yang kasar, sudah lama mungkin sikat giginya kan, itu kegesek, luka sedikit, itu sedikit saja itu, dan itu nggak signifikan terasanya. Beda kalau kasusnya cabut gigi itu, atau anak-anak itu kadang ada gigi susunya lepas. Ya, bisa saja dalam sholat itu gigi susu lepas, ya, gitu lepas, itu biasanya darah lumayan agak banyak. Yang begini ya tidak sholat dulu lah ya, keluar dulu dari sholat, selesaikan dulu itu, dan itu tidak lama, paling hanya beberapa menit. Setelah itu ya, karena kalau dipaksa sholat nanti kiroahnya tidak bisa, apalagi kalau baru rokaat awal. Gimana dia rokaat awal dia menahan liurnya itu kan nggak bisa. Tidak khusyuk juga sholatnya ya. Jadi sebetulnya kalau misalnya di masjid itu tanah, kalau di masa lampau kan masih tanah ya, itu memang solusinya diludahkan di sebelah kiri kemudian ditimbun ya, atau digosok pakai kaki sehingga tertutup. Cuman kalau sekarang kan kurang baik kalau itu dilakukan di masjid.
Atau kalau punya tisu bisa juga ya. Tapi yang praktis tadi, kalau memang terasa keluar banyak, ya jangan sholat dulu, selesaikan dulu itu. Karena sangat mengganggu. Okay? Wallahu a'lam.